27 tahun. Kemudian karena terendam maka cocoknya untuk daerah pinggir laut atau di daerah rawa. Nah ini pengalaman kami sebelumnya. Tadi kami sampaikan pertama kali kami terlibat di Tambak Lorok, di mana tanahnya sangat lunak. Lokasi ini 25 meter tanah lunak. Kalau yang lokasi trail embankment ini tanah lunaknya 50 meter. Dan menurut kami ini tanah lunak terjelek di Indonesia. Kami Sulpa Ari paling tidak ada trail embankment, kalaupun misalkan atau kampung yang lain, data ini kita buka bersama, karena ini sangat bermanfaat untuk digunakan IKIS ke depan. Kita implementasi Jakarta, implementasi Surabaya, ini data yang bisa kita manfaatkan bersama. Kami dilibatkan di dalam perencanaan tanggul di Tambak Lorok ini karena waktu kami diundang ke sana, tanggul ini longsor dengan menggunakan geotekstil. Ternyata salah masang geotekstil. Geotekstilnya itu sejajar dengan arah timbunan, jadi tidak ada tariknya. Nah, kemudian PLN waktu itu pesan kembali geotekstil ke Belanda, salah ngirimnya ke Kuala Lumpur. Terus kami diminta solusi kalau bisa cepat dan kalau bisa lebih murah. Nah, kami mencoba memberanikan, inilah pertama kali kami menggunakan matras bambu. Kami 3 lapis, kemudian ini dilaksanakan. Nah, geotekstil tetap perlu untuk separator untuk memisahkan antara tanah atas dengan tanah di bawah dan tidak berojol, Pak, kan tidak berojol. Kemudian kedua kami dilibatkan oleh Pak Danasto, itu di Morok Rembangan, di mana awalnya menggunakan geogrid. Nah, akhirnya longsor. Kemudian diminta Pak Danasto mengenai masalah ini. Waktu kami mengusulkan bagus sempat diledek juga, Mas, ini kok rakit Joko Tingkir gue nangkit ini cita-citamu apa? Kita coba dulu Pak, itu Bapak nemuin besok Pak Danasto Pak ya. Kemudian ini kita laksanakan dan alhamdulillah berhasil Pak. Baru kemudian kami berani ke Muara Angke. Ini kita menggunakan rakit dan matras dan terucuk bambu. Kemudian ini kita prefabricate juga. Ini 3 bambu di 3 ikat. Kemudian matras ini kita segmentasi dibawa ke laut. Kemudian berikutnya adalah kalau tadi relatif pekerjaannya bukan yang bebannya bukan besar. Nah ini yang beban cukup berat. Ini untuk jembatan kereta api, untuk kereta api, di mana perencanaannya juga Pak Jakarta yang merencanakan Semarang Demak. Ini di Semarang Tawang, ini ada trek existing, kemudian rencana dibangun trek baru, persis di sebelah ini terendam. Nah, kami waktu itu ke Malaysia, karena di Malaysia menggunakan diberi kolom-kolom gravel, di mana sudah itu disepakati akan digunakan solusi itu. Ternyata dalam perjalanan itu Pak, saya ingat siapa di waktu ya Pak Tunjuk, Mas juga cukup ya Mas, saya di kontak. Nah kita menggunakan alternatif bambu dan biayanya hanya 1/6 Pak dari kalau kita menggunakan kolom-kolom tadi. Kemudian ini dilaksanakan 3 ikat, kemudian dipancang dengan begu, kemudian bahkan ada alat-alat karena mengejar waktu ini menggunakan rakit-rakit bambu juga untuk alat pancangnya, udah ditumbuk dengan hamur-hamur dari baja. Ini yang paling cepat adalah menggunakan begu. Kami menggunakan 5 lapis bambu. Ini dirakit di lapangan. Jadi setelah dipancang, kemudian dirakit di lapangan. Ini salah satu yang kenapa Pak Arin memilih bambu adalah waktu itu pas di awal COVID Pak ya. Ini agar padat karya ini salah satu alternatifnya. Kemudian jadi ini dirakit seperti ini Pak. Hanya ini tidak selebar Semarang Demak Pak. Ini hanya relatif mungkin sekitar 15-20 meter saja. Jadi hampir sambungan bambu itu hanya 1 aja. Kemudian kami mengenai 5 lapis masif ini. Jadi fungsi plat betul-betul berfungsi. EI itu yang betul-betul masif. Kemudian di lapangan awalnya kami mengusulkan geotekstil. Kemudian ada usul Pak pakai CC aja Pak. Ternyata
lebih murah Pak daripada geotekstil dan strengthnya jauh lebih kuat. Nah ini Pak Andi Karta, ini yang jadi memang beliau alamannya cukup banyak di bambu Pak ini yang mendesain ini. Nah kemudian ini di uruk, kemudian kami sebut juga di challenge Pak Wamen, Pak Bambang waktu itu, Mas ini jangan dipasang balas dulu sebelum di loading teks. Pak Bambang Susantono ya, nah, sekarang jadi IKN Pak ya. Nah kemudian waktu itu beliau adalah wakil menteri, sehingga waktu itu kami uji dengan blok beton yang bebannya sama dengan beban kereta. Alhamdulillah informasinya sedikit, hanya berapa mili. Kemudian balas baru boleh dipasang. Nah ini yang sempat diberikan juga Pak, karena train yang pertama dia lewat, ini menurut Pak Bambang, Mas ini train yang paling berat dulu Mas, baru nanti perkembang boleh lewat Mas. Nah ini adalah train kontainer Pak, ini yang paling berat. Kemudian selanjutnya saya diajak oleh PT Pembangunan Perumahan, di mana PP adalah kontraktornya. Di sini ada pembuatan kontainer terminal. Nah ini adalah pelebaran daripada dermaga Kali Baru Tanjung Priok. Perencana adalah Pak Dr. F.X. Tohar, di mana di sini direncanakan menggunakan 14 lapis, 7 pasang matras bambu, kemudian ini cucuknya 7 batang dalam satu ikatan, kemudian di atasnya adalah diuruk dengan menggunakan batu. Ini seperti ini. Ini panjangnya lebih dari 5 kilo Pak. Waktu itu bambunya masih hanya dari Jawa Barat Pak. Kemudian kalau kita lihat, nah ini cerucuk dirakit di darat. Jadi BP pengalaman Pak, sangat pengalaman menghadapi bambu itu. Kalau selintan ya mungkin ada pertimbangan yang lain. Itu sangat familiar dengan bambu, terutama Pak Bambang Sucipto. Ini difabrikated di darat, kemudian kita seperti ini 7 dikat, ada pasaknya juga, kemudian di dalamnya diberikan PVD agar terjadi konsolidasi dan menaikkan tahanan friksi. Selanjutnya ini ada saya lupa ada berapa juta ikat kalau nggak salah 6 atau kemudian dibawa ke laut, kemudian ini dipancang. Nah kemudian matras juga disiapkan di darat, dibawa ke laut. Ini kebetulan saya sebagai ekspertnya PP. Nah ini segmental, jadi setelah ini memang dibuat sambungan yang fleksibel agar ini yang sudah diuruk tenggelam. Nah ini nanti ini yang belum diuruk, ini mengapung, ini ada transisi. Kemudian nanti dibebani lagi, ini turun, ini turun. PP sangat familiar. Inilah yang terjadi. Kemudian ini dibawa ke laut matrasnya. Ini sambungannya dibuat sambungan yang fleksibel join. Kemudian di atasnya geotekstil, uruk. Seperti ini Pak, dan alhamdulillah ini berjalan. Kemudian yang ke depan yang mungkin kita pakai adalah bagaimana kita memodelkan transfer beban antara matras dan cerucuk. Betulnya model cerucuk matras bambu itu tidak ada bedanya dengan bangunan tinggi Pak. Di mana matras ini fungsinya sebagai plat basement kalau kita punya bangunan tinggi. Nah cerucuk ini sebagai fondasi botol. Ini sama persis kita cari. Jadi yang ideal adalah menggunakan model 3 dimensi, matras sebagai plat, kemudian cerucuk sebagai tiang-tiang ini. Bisa 3 dimensi atau bisa menggunakan model 2 dimensi.